Salam Bapak Ibu. Salam. Kita akan mulai ibadah pada sore ini menjelang petang. Bapak Ibu yang terima kasih, saya undang untuk berdiri. Kita mulai ya. Sebentar kita masuk ke hadiran Tuhan dulu. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Kudus kau hadir di sini. Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir.
sukacita Bapak, karena lawatan penyertaan-Mu sampai hari ini kami ada. Ini atas kebaikan Bapak. Kami tidak bisa berjalan sendiri, karena Tuhan begitu baik, luar biasa mengasihi kami. Kami diberi nafas kehidupan sampai hari ini. Ini karena kasih dan sukacita-Mu sampai hari ini kami ada Bapak. Terima kasih atas berkat-Mu Bapak. Sebentar kami mau mulai ibadah. Biar Bapak urapi kami semua yang ada di ruangan ini. Biar kami tahu Tuhan Yesus menyertai kami. Kami mau mulai ibadah dari awal pertengahan ke akhir. Kami tidak ingin ada kuasa-kuasa lain, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Tuhan Yesus yang menyertai kami dalam ruangan ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah. Biar ibadah ini berlangsung dengan hikmat dan penuh dengan kuasa-Mu. Hanya dalam nama kami bersyukur, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu Hanya Dekat Allah Saja. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Pada ibadah yang terang.
Dalam kitab Galatia pasal yang pertama, kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Kitab Galatia pasal pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Saya membaca ayat yang ke-15 demikian. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta perkenanan kepada manusia. juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Damaskus, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan, apa yang kuputuskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi engkau tetap tidak mengenal bagaimana Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Puji Tuhan. Serentetan kisah menurut saya cukup lengkap untuk mengcounter atau menyanggah pernyataan-pernyataan yang
Paulus dalam pelayanannya, terkhusus di dalam jemaat di Galatia. Betapapun berita yang disampaikan oleh Paulus itu berasal dari kebenaran, dari Tuhan sendiri yang mengajar hidupnya. Namun demikian, bagi mereka yang menolak kebenaran, yang membenci Tuhan, akan selalu mencari jalan untuk menolak kebenaran itu. Nah, pada prakteknya di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, ada orang mengerti tentang Tuhan Yesus. Dari kesaksian hidup kita, dari cara kita bicara, cara kita berperilaku, cara kita bertindak, orang sudah tahu siapa kita. Tetapi akan ada banyak pihak, oknum, komunitas, kelompok orang untuk tidak mempercayai kebenaran yang kita bangun di dalam hidup kita ini. Nah, Paulus sampaikan bahwa Kristus sendirilah yang memilih dan memerintah Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain dalam catatan ayat itu. Jadi Paulus itu mendapat perintah. Ia dipilih oleh Tuhan untuk pergi ke daerah-daerah lain. Saya menyampaikan begini kepada kita, bahwa adanya kita di satu tempat, adanya kita di dalam satu pekerjaan tertentu, adanya kita di dalam sebuah lingkungan terkecil sekalipun di dalam keluarga. Saya percaya bukan merupakan satu kebetulan, tetapi memang Tuhan telah memilih dan menetapkan kita. Saya percaya sebagaimana Paulus bahwa Kristus sendiri yang memilihnya, yang mendelegasikan kuasa kepadanya untuk diberitakan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menyampaikan berita menurut dengan kata-kata, dengan mulut kita. Tetapi sesungguhnya ada cara yang lebih mudah diterima oleh orang lain. Apa itu? Tentang perilaku, tentang sikap kita, tentang bagaimana kita bicara, tentang bagaimana kita bertindak, dan seterusnya. Inilah yang menjadi alasan kuat dalam ayat 15 dan 16 itu, bahwa Allah sendiri yang menyatakan diri kepada Paulus. Lihat ya, di dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika ia ada di daerah Damsyik, ketika ia memegang sepucuk surat untuk menganiaya, untuk membinasakan orang-orang percaya, justru di jalan Damsyik itulah dia ditangkap oleh Kristus. Mulai dari situlah sebenarnya Paulus itu sedang dipersiapkan oleh Allah, sebuah misi pendelegasian untuk menyatakan kebenaran. Untuk menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya juga tidak pernah tahu, saya juga tidak pernah mengerti, dan sebagian besar kita berpikir yang sama. Kita mau jadi apa ke depan? Kita tidak tahu. Sama sekali kita buta mau jadi apa kita ke depan, apalagi anak-anak muda. Sulit untuk memprediksi apa yang akan kita mau menjadi seperti apa ke depan nanti. Tetapi kita bisa belajar dari Paulus.
bahwa sesungguhnya setiap kita ada hari ini dengan tugas, dengan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Sesungguhnya dari sejak dalam kandungan orang tua kita, Tuhan telah mempersiapkan sedemikian rupa. Kalau belajar dari hidup Paulus, sulit untuk menilai kenyataan itu. Bagaimana mungkin dari muda Paulus itu menganiaya dan membunuh? Dia adalah orang Farisi yang begitu piawai tentang firman Tuhan. Hukum-hukum Taurat dia hafal betul, mengerti betul. Tetapi justru digunakan menjadi alat untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Nah, ketika dia menganiaya, siapa yang dapat mengerti sejak dari kandungan Paulus? Sesungguhnya Tuhan sudah memanggil, bukan pada waktu ia berada di Damsyik untuk memegang sepucuk surat kekuasaan untuk menganiaya, tidak. Tetapi dari kandungan ibunya ia telah dipersiapkan sedemikian rupa. Dan kalau Paulus mendapatkan tugas dari Kristus karena ia telah dipilih, diperintah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Ini kan sebuah tugas, sebuah kepercayaan yang begitu hebat. Sebuah tugas dan kepercayaan yang begitu luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Paulus memproklamirkan bahwa Injil yang ia beritakan adalah kebenaran. Lihat ayat yang ke-20, di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kenapa? Karena dia mendapatkan pernyataan langsung dari Tuhan, mendapatkan pernyataan langsung dari Allah, sehingga ia belajar untuk meyakinkan bahwa kebenaran yang ia sampaikan bukan berasal dari kepandaiannya belajar hukum Taurat itu, dan bukan karena ia pandai terhadap adat istiadat budaya Yahudi, tetapi memang karena Allah yang menyatakan diri kepadanya, dan itu diberitakan sedemikian rupa. Dan kalau dalam pembacaan kita tadi mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-24, Paulus berani mempertahankan kebenaran itu. Ia tetap berdiri meskipun ada banyak orang yang berusaha menggagalkan, meskipun ada banyak orang yang tidak percaya, meskipun ada banyak orang yang ragu, meskipun ada banyak orang yang tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Paulus. Dengan tuduhan-tuduhan palsu yang dilontarkan kepadanya, tapi Paulus mempertahankan kebenaran itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah kita sudah dengar, bahkan sudah kita nikmati dalam kehidupan kita ini. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Nah, tugas kita, karena memang di lingkungan kita banyak yang akan tidak percaya. Bukan akan, memang banyak yang tidak percaya terhadap berita kebenaran itu. Tapi jangan kita pernah menjadi lemah. Pertahankan kebenaran itu, perjuangkan kebenaran itu. Jangan lalu justru kita menjadi lemah. Waktu tahun 94 saya sekolah Alkitab, ada kakak tingkat saya, ya. Kalau saya prediksikan umur dia sekarang itu mungkin seumuran saya, 50 tahun. Beliau di Riau,
gereja GJAI, ya, Gereja Jemaat Sidang Allah, GJAI, Gereja Jemaat Allah gitu. Dia seorang hamba Tuhan yang militan. Dia sakit lumpuh, ya. Kurang lebih 1 tahun ini dia sakit lumpuh, kakinya tidak bisa digerakkan. Kemana-mana digotong oleh istrinya dan anak-anaknya. Terapi ke kolam renang, anaknya yang menggendong, istrinya yang menggendong. Itu diposting di Facebook gitu. Nah, hari ini dia posting. Kalau Anda melihat begitu bunyinya, kalau Anda melihat saya dengan muka yang gembira, dengan muka yang senyum bercanda dengan istri dan anak-anak, Anda tidak akan pernah lihat kalau saya itu sakit, katanya. Anda tidak akan pernah lihat kalau saya itu sakit. Padahal dia lumpuh gitu. Kaki kanan kiri lumpuh semua, gak bisa bergerak. Berdiri pakai alat lemah gitu. Tapi saya melihat setiap postingan beliau itu luar biasa. Luar biasanya apa? Dia tidak pernah tunjukkan keluhannya. Dia tidak pernah tunjukkan rasa sakitnya. Tetapi ia belajar mengungkapkan kebenaran, membangun kebenaran di dalam dirinya. Supaya dengan sakit yang ia alami, ia tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Saya lihat moto hari ini, dia katakan sederhana. Dia katakan, kalau saya sakit begini dengan muka berseri, orang lain itu akan diberikan semangat. Orang lain itu akan dibangkitkan semangatnya. Apalagi orang yang tidak sakit. Inilah cara mempertahankan jati dirinya. Ini cara mempertahankan jati dirinya. Dan Paulus dalam pembacaan kita ini, ia pertahankan sedemikian rupa kebenaran itu. Kalau musuh-musuhnya mempergunakan segala macam cara, Paulus gunakan untuk bertahan itu dengan 1001 macam cara. Supaya apa? Kebenaran itu tetap dinyatakan di tengah-tengah mereka. Meskipun orang yang ada di tengah-tengah mereka itu tidak mempercayai kebenaran itu. Sebab seperti minggu-minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita, sulit untuk mempercayai pemberitaan Paulus, termasuk orang percaya sekalipun. Kenapa? Karena mereka tahu track record daripada Paulus. Dia seorang penganiaya. Dia seorang yang mengerti betul tentang budaya adat istiadat Yahudi. Dia ketat sekali dengan hukum-hukum itu. Nah, ketika dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, sekarang menjadi pemberita, sulit bagi mereka. Padahal di antara mereka ada orang-orang yang sedang akan terancam dianiaya. Bahkan mungkin ada keluarga-keluarga mereka yang dianiaya, yang dibunuh, yang dibinasakan. Sulit memang untuk mempercayai pemberitaan firman dari Paulus. Tetapi dalam posisi ini pun Paulus tidak pernah patah semangat. Dalam ayat itu jelas, ia pertahankan kebenaran itu sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini, ketika kita berdiri di atas kebenaran, bukan kita yang bekerja, tetapi kebenaran itu yang bekerja di antara orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Pada akhirnya adalah mereka akan mempercayai.
Entah orang mau terima atau tidak, yang penting firman kebenaran itu disampaikan. Dalam kitab-kitab yang lain, Paulus menulis begini, entah dengan cara baik, entah dengan motivasi tidak baik sekalipun, yang penting firman Tuhan itu disampaikan. Bukan berarti kita boleh mempergunakan motivasi yang tidak benar dengan cara-cara yang salah memberitakan firman. Bukan itu maksudnya. Tetapi toh kalaupun situasinya, keadaannya mendesak, situasinya tidak memungkinkan, yang penting kebenaran itu disampaikan. Bagi Paulus tidak ada beban sebenarnya kalau dalam bacaan ayat-ayat ini. Tidak ada beban sama sekali baginya untuk dia berhenti, untuk dia tidak berjuang. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memanggil hidupnya. Jadi bagi Paulus tidak terlalu berat. Karena apa? Tuhan sendiri yang mengajar dan mendidik hidupnya. Sehingga firman itu mau tidak mau harus tetap menghasilkan buah di dalam hidupnya itu. Sehingga orang lain dapat mengerti dan memahami. Nah, riwayat hidup dari Paulus itulah yang memang menjadi ganjalan. Alkitab menyatakan ia dahulu seorang Yahudi yang saleh. Ia seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi justru ia menyatakan Tuhan yang telah memilih dia sejak semula. Dan menugaskan, mendelegasikan satu kebenaran untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan atau non-Yahudi. Jadi Paulus tugasnya adalah kepada orang-orang non-Yahudi. Dan memang Bapak Ibu Saudara ini cukup berat. Kenapa? Mungkin cukup mudah bagi Paulus untuk memberitakan kebenaran kepada satu bangsa yang ia kenal budayanya, yang ia tahu persis adat istiadatnya, yang ia tahu persis kapasitas kemampuan orang-orang Yahudi. Tetapi justru Paulus tidak dipanggil untuk orang-orang Yahudi. Dia dipanggil untuk bangsa-bangsa yang lain. Lihat catatan-catatan ayat itu mengindikasikan demikian. Ia pergi ke Arab, ia pergi ke Damsyik, ia pergi ke Kilikia, ia pergi ke Syria. Itu daerah-daerah non-Yahudi. Tetapi justru Paulus diutus ke sana. Ini menjadi satu gambaran bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ada kalanya Bapak Ibu, kita itu ditempatkan bukan dalam komunitas kelompok orang-orang percaya. Kanan kiri bukan orang yang percaya, tetapi justru di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagaimana kita ini bisa diterima? Bagaimana kita itu bisa diajak bersosialisasi dengan sesama? Bagaimana cara kita untuk bisa bergaul karib dengan orang-orang yang tidak percaya? Disitulah sebenarnya pentingnya kita berdampak bagi lingkungan. Saya sejak ketemu Pak RT selalu ada sesuatu yang saya ulurkan tangan bagi beliau. Contoh kemarin ya, kami ada fogging, berkali-kali ada fogging di sini. Dan Pak RT selalu hadir. Nah, kalau dia hadir kan saya harus keluar. Karena ada apa-apa blok sini ini, Pak RT selalu saya dipanggil. Jalur ini loh, ujung ini Pak Husim sampai ujung sana Pak Haji itu
Jadi kalau ada apa-apa saya dipanggil. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa masuk, kemudian bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, kita punya trik-trik tertentu kan gitu. Kita punya cara-cara tertentu gitu. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara, tentu bukan dengan cara Pak RT percaya Tuhan dong, Yesus itu Tuhan juru selamat, gak bisa. Karena RT kami itu Pak Ustadz masalahnya. RT 4 Pak Alek itu Pak Ustadz, gak mungkin gitu. Jadi bagaimana? Dengan perilaku kita, dengan cara hidup kita, dengan kata-kata kita menghargai beliau dan seterusnya. Itu kan paling standar kan, yang paling tidak bisa kita kerjakan, kita bisa lakukan. Nah, ini menjadi beban kita bersama seperti Paulus diutus bukan kepada orang non-Yahudi. Kalau diutus untuk kekristenan itu gampang. Memang hari ini jadi perdebatan di kalangan para hamba-hamba Tuhan tentang konsep penginjilan. KKR itu kebaktian pembangunan rohani atau penginjilan lah begitu. Penginjilan model sekarang itu bukan datang door to door dari rumah ke rumah, tetapi datangnya ke gereja. Dari Jakarta kemudian pergi ke daerah terpencil, datangnya apa? Ke gereja. Jadi yang diinjili adalah orang-orang yang sudah mendengar Injil. Nah, kalau begitu ya bukan penginjilan namanya kan begitu. Penginjilan itu kan datang justru ke orang-orang yang belum mendengar Injil. Gitu. Dengan berbagai macam cara bisa masuk di situ, bisa diterima kekristenan, kebenaran itu bisa diterima. Saya hanya ingin memberikan satu gambaran begini, bahwa sebagaimana Paulus diutus bukan kepada bangsanya, orang-orang Yahudi. Kenapa kalau kepada orang-orang Yahudi gampang? Karena itu sukunya. Ia tahu kelemahan dan kelebihannya. Ia tahu persis bagaimana masuk. Tapi justru Paulus diutus kepada non-Yahudi, orang-orang yang tidak sebudaya dengannya. Tapi dalam hal ini, apakah Paulus mundur? Tidak. Paulus tidak mundur, tetapi Roh Kristus yang ada di dalam dirinya itulah yang mengerjakan segala langkah yang baik, yang pada akhirnya Paulus dapat dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik di dalam catatan ayat-ayat itu. Dan Bapak Ibu Saudara, menurut saya, apa yang Paulus lakukan? Ia belajar langsung dari Allah tentang kebenaran Kristus itu. Lihat apa yang tercatat di dalam ayat yang ke-17. Aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Ayat ini mengindikasikan begini. Paulus tidak pergi ke Yerusalem karena di Yerusalem itu banyak rasul-rasul di situ, gitu. Tetapi justru Paulus pergi ke daerah tanah Arab, pergi ke Damsyik, kemudian pergi ke Yerusalem, kemudian dalam ayat yang ke-21 pergi ke daerah Syria dan Kilikia dan seterusnya. Daerah-daerah yang disebut oleh Paulus itu tidak ada rasul di sana. Yang notabene rasul kan orang yang melihat langsung gitu, tentang karya pekerjaan Kristus,
Ia menjadi saksi mata bagi Kristus, dari Kristus. Tetapi justru Paulus pergi bukan kepada rasul-rasul yang telah mendapatkan menjadi saksi langsung tentang karya Allah melalui Kristus Yesus di muka bumi, tidak. Tapi justru dia pergi ke daerah yang lain yang tidak ada rasul. Yang dipertanyakan adalah dari mana Paulus bisa mengerti tentang kebenaran Injil itu. Bahkan dia sampaikan, Injil yang aku beritakan adalah benar. Aku tidak berdusta. Dari mana Paulus berani berkata seperti itu? Kalau tidak, Paulus belajar langsung dari Tuhan itu sendiri. Paulus belajar langsung dari Allah di tanah Arab, di tanah Kilikia, di Yerusalem, di daerah-daerah yang lain. Saya hanya ingin memberikan satu gambaran begini, Bapak Ibu Saudara, bahwa memang mungkin kita tidak terdidik. Kalaupun kita terdidik gitu, masih banyak kekurangan. Bapak Ibu Saudara, semakin banyak kita belajar, semakin kita mengerti kebodohan dan kekurangan kita. Semakin kita berpendidikan, harusnya semakin kita rendah. Kenapa? Karena kita menganggap tidak tahu apa-apa gitu. Semakin menggali, semakin belajar, semakin tidak tahu. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Ia memang tidak ada di dalam pendidikan secara formal gitu, tapi dia mendapatkan pernyataan langsung dari Tuhan. Dan inilah sekali lagi yang memberanikan Paulus untuk berkata bahwa Injil yang aku beritakan itu kebenaran. Aku tidak berdusta. Karena tidak ada lembaga, tidak ada oknum, tidak ada pemerintahan yang mendedikasikan diri yang kemudian Paulus dianggap punya legalitas belajar secara duniawi. Tidak ada. Karena ia belajar langsung, dididik langsung oleh Tuhan. Saya hanya ingin sampaikan begini, bahwa Paulus bisa berubah. Paulus bisa mengalami perubahan adalah karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang seringkali saya katakan kepada kita dalam khotbah-khotbah saya, bahwa ibadah itu harusnya tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan, kita bisa merasakan dan menikmati Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita melalui pujian, melalui kita memberi persembahan, melalui kita bernyanyi, melalui kita mendengar firman Tuhan. Harus ada sesuatu yang kita terima. Jadi kalau pertemuan ibadat kita merasakan kehampaan, kita datang dengan kesedihan, kalau pulang dengan kesedihan, itu berarti tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati dalam hidup ini. Seharusnya peribadatan itu adalah kita mengalami Tuhan, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena itulah esensi ibadah itu. Dan kapan orang bisa berubah? Pada waktu seseorang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bisa diubah. Itu sebabnya saya mendengar beberapa, bahkan Bapak almarhum Bapak Pendeta Yakob Nawai bilang begini, kalau suamimu tidak ke gereja, dia brutal, dia nakal di luar, ajak ke gereja.
Kalau istrimu bermasalah di rumah, rewel terus, ajak dia ke gereja. Katanya begitu. Kenapa? Karena di gereja tempat perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, cepat ataupun lambat ia akan berubah. Jadi saya mau sampaikan kebenaran ini seperti Paulus. Mengapa ia menjadi orang yang begitu militan, yang mempertahankan kebenaran itu? Karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan itulah yang membawa Paulus bisa berani pergi kepada di luar bangsanya. Dan itu memang tidak mudah. Bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang mudah. Tetapi Paulus bisa melalui itu semua. Kapan itu terjadi? Pada waktu Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan dirinya diubahkan oleh Tuhan. Saya selalu mempercayai begini, kalau kita dalam ibadah bertemu dengan Tuhan, cepat ataupun lambat pasti ada perubahan. Perubahan itu yang berarti dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Syukur untuk berita firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Seberapa yang kami dapat tangkap dari kebenaran-Mu, biarlah ini mengubah cara pandang kami, mengubah sifat dan karakter hidup kami, bahwa Engkau yang memanggil kami sejak dari kandungan ibu, Engkau yang menetapkan kami untuk menjadi umat-Mu, menjadi pemberita-pemberita, menjadi pembawa-pembawa kebenaran, agar orang-orang yang tidak percaya di sekitar kami, mereka melihat Tuhan melalui pribadi kami. Dan kerinduan kami dalam setiap persekutuan ibadah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itulah yang kami rindukan setiap hari di dalam hidup kami. Roh Kudus bekerjalah di dalam hati kami masing-masing. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang bertugas. Kita akan menyanyikan lagu begitu besar kasih. Haleluya Yesus, kami bersyukur pada malam ini kami datang dari penuh sukacita. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Bapa. Kami yakin dan percaya tangan-tangan yang memberikan persembahan, biar Tuhan Yesus memberkati mereka satu persatu. Kami siap untuk menjalankan persembahan hanya dalam nama-Mu. Kami berseru dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Besok ada doa malam di tempat ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada waktu, mari bersama kita berdoa ya, untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya melalui doa-doa kita juga kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan ya. Saya kira itu pengumuman yang saya sampaikan, dan mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih untuk pekerjaanmu yang sudah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memungkinkan kami dapat beribadah dengan baik hari ini. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang akan turun tangan atas hidup kami untuk melawat dan memberkati kami sekalian. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik sebagai WL, pemain musik, kolektan. Tuhan yang memberkati kami semua. Kiranya Tuhan pertambah-tambahkan hikmat pengurapan pelayanan, sehingga kami dapat melayani dengan lebih baik lagi. Ketika kami pulang sebentar ke tempat rumah tangga kami masing-masing, kiranya berkat dari Tuhan limpah, sebab kami percaya kemurahan dan kebaikan ada di dalam hidup kami. Kau berkati Ibu Martin, pulihkan dengan sempurna, sedang mengalami demam hari ini. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Bapak Chandra, anugerah-Mu terus menyertai, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak Rudi pun Tuhan berkati. Oma Unggal, hamba berdoa bagi Ibu Maria, bagi Bapak Naibaho, Bapak Galinging, Mama Merlin. Tuhan jamah mereka satu persatu. Opung Bona, Tuhan kembali pulihkan dengan sempurna. Lawatan Tuhan dinyatakan bagi mereka sekalian. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.